siang Ibu Mulyani. Puji Tuhan pada siang hari ini di hari Senin tanggal 13 November 2023 saya bisa berkunjung kembali ke SD Yosudarso untuk menemui Bu Mulyani untuk kita bisa melakukan pendampingan 3. Gimana kabarnya Bu Mulyani? Selamat siang Ibu, puji Tuhan kabar baik. Oh ya. Ibu gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Ya, tidak terasa ya kita 1 bulan yang lalu kita bertemu dan hari ini kita bertemu kembali dalam pendampingan 3. Ya, untuk pendampingan 3 pada hari ini ada beberapa hal yang kita diskusikan ya, yaitu pertama tentang refleksi hasil survei, kemudian asesmen mandiri tentang kompetensi Bu Mulyani sebagai CGP, lalu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional dan juga keterlaksanaan tahapan Bagja pada visi yang sudah Bu Mulyani buat. Nah, kemudian saya mau bertanya apakah Bu Mulyani sudah menginput instrumen lembar umpan balik rekan sejawat, kepala sekolah, murid pada LMS sesuai responden yang sudah ditetapkan? Iya, sudah Ibu. Oh baik, sudah ya. Nah kemudian untuk selanjutnya ada beberapa hal yang kita akan tanyakan, diskusikan. Yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dari PI 2 sampai ke sekarang jadi PI 3? Bagaimana Ibu? Ya, jadi proses yang sudah dilaksanakan selama 1 bulan terakhir itu saya belajar tentang pertama modul 1.4 ya, tentang budaya positif yang terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Kemudian belajar juga materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terakhir modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Nah ini langkah-langkah capaiannya. Modul 1.4 itu mulai dari diri ya. Di situ saya mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi. Kemudian untuk eksplorasi konsepnya di situ saya mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah ini pengalaman baru banget buat saya ya. Di situ ada segitiga restitusi itu sangat bermanfaat sekali. Saya baru mengenal tentang segitiga restitusi itu dan mencoba mempraktekannya. Kemudian di ruang kolaborasi 1 sama ruang kolaborasi 2 itu menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif itu. Di ruang keduanya mempresentasikan, kemudian saling memberikan umpan balik. Kemudian di demonstrasi kontekstual ini saya mempraktikkan segitiga restitusi. Di situ saya mencoba mempraktikannya kepada anak yang punya masalah bertengkar di kelas karena suka melihat pekerjaannya, sama satu lagi sama anak yang suka sering terlambat gitu. Kemudian di elaborasi pemahaman, di situ mengelaborasi pemahaman mengenai budaya positif. Kemudian di koneksi antar materi, membuat kaitan antara modul 1.4 ini dengan modul-modul sebelumnya, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Nah, kemudian di aksi nyatanya nih, saya melakukan diseminasi, menyampaikan pembelajaran mengenai budaya positif ini. Ini cukup menarik dan pengalaman pertama juga saya berbagi dengan teman-teman, kemudian saya memasukkannya ke PMM ya saat itu. Lumayan antusias juga rekan-rekan dengan materi ini. Bagus sekali ya Bu ya. Yang sudah dilakukan di modul 1.4 ya. Baik. Kemudian selanjutnya di modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Di sini dimulai dari diri, saya berbagi pengalaman melayani kemampuan murid yang berbeda. Tindakan apa yang dilakukan dan apa tantangan yang dihadapi dalam melakukan pembelajaran tersebut. Di eksplorasi konsep itu mempelajari tentang
pembelajaran diferensiasi dan mempelajari bagaimana cara mengetahui kebutuhan murid gitu. Iya. Ya, jadi untuk belajar untuk menerapkan metode diferensiasi ini kita harus mengenal kebutuhan muridnya apa ya, dari situ belajar itu saya di ruang kolaborasi 1 bersama kelompok menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di recall 2-nya mempresentasikannya dan seperti biasa memberikan umpan balik. Iya. Di demonstrasi kontekstual itu saya membuat RTP. Iya. Nah, dan di situ juga mengirimkan tugas di LMS dan saling memberikan umpan balik kepada RPP temannya. Itu senang juga ya, jadi kita punya bisa melihat RPP teman dan bisa jadi yang bagus, bisa diadopsi gitu, bisa saling berbagi juga di situ ya. Iya, bagus. Kemudian dielaborasi pemahaman, mengelaborasi pemahaman tentang diferensiasi pembelajaran bersama instruktur. Terus di koneksi antar materi seperti biasa itu mengkaitkan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Iya, Bu, betul. Nah, di aksi nyata mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi mempraktikannya di kelas. Luar biasa. Sudah 2.1 ya, Bu ya. Itu selanjutnya 2.2. Nah, kalau 2.2 ini baru nyampe ke rukol 2 ya. Oh iya. Ya, karena elaborasinya baru minggu ini. Oh iya, baik. Apa saja Bu yang sudah dipelajari di 2.2? Yang di modul 2.2 itu pertama dari mulai diri itu melakukan refleksi diri terhadap kompetensi sosial dan emosional. Di situ saya berbagi pengalaman tentang pengalaman kita menghadapi krisis dan bagaimana menghadapinya, bagaimana menyelesaikannya sehingga itu bisa menjadi pelajaran untuk kitanya menjadi lebih baik gitu. Kemudian dieksplorasi konsep, di situ memahami penjelasan tentang urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KASEL. Kemudian yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Di situ mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, di situ kayak ada praktek meditasi gitu ya untuk di kelas kesadaran diterapkan. Iya, pernah diterapkan juga dan cukup membantu juga. Karena kebetulan kelasnya aktif juga, diajak seperti ini lumayan membantu juga. Itu sebagai bagus, dasar Ibu. untuk sebagai dasar untuk pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Jadi banyak materi pembelajaran yang dipelajari ya. Dan itu sangat membantu aktivitas Ibu selama ini ya. Baik. Kemudian ada berdiskusi ya di rukolnya tentang implementasi KSE di sekolah dan berbagi. Di rukol ini cukup aktif ya, cukup menarik di rukol ini. Iya Bu. Jadi bisa berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Bagus sekali. Kemudian hal yang sudah dilakukan tadi, aksinya di kelas, membentuk keyakinan kelas, berdiskusi dengan anak-anak, kemudian membuat kesepakatan kelas. Ya memang untuk anak-anak kelas 1 ya membuat kesepakatan kelas harus banyak banget pemantiknya gitu. Pertanyaan-pertanyaan pemantiknya supaya anak tapi nyambung sih, asalkan pemantiknya itu bisa dipahami oleh mereka gitu. Betul. Membuat keyakinan kelas gitu. Kemudian itu yang budaya positif sama diseminasi itu kepada rekan-rekan di sekolah. Itu sudah dilakukan ya Bu? Iya, itu sudah dilakukan. Kebetulan karena di sini ada kayak komunitas ya suka berbagi, jadi memang setiap hari Sabtu seperti komunitas kombel ya, komunitas belajar ya. Komunitas belajar. Jadi setiap hari Sabtu keempat itu memang ada kegiatan untuk berbagi gitu. Itu disebut komunitas praktisi juga? Iya. Oh iya, bagus sekali. Kemudian itu tadi selanjutnya melaksanakan segitiga restitusi dan menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang sudah dilakukan selama satu bulan ya, baik di kelas maupun kepada rekan-rekan sejawat ya. Luar biasa sekali ya. Saya melihat pemaparan Ibu Mulyani sangat lengkap, kegiatan yang sudah dilakukan bersama rekan sejawat dan juga murid-murid ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya kita akan melihat hasil survei Ibu selama kegiatan kemarin setelah PI 2. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, nah menurut
ibu kepala bapak kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, gitu, murid-murid, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut responden tadi yang sudah saya sebutkan kepada Ibu Mulyani? Ya, kalau menurut kepala sekolah yang masih perlu ditingkatkan itu memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah yang relevan. Terus kemudian untuk dari rekan sejawat itu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Karena untuk membentuk visi itu memang selama ini guru-guru jarang dilibatkan ya, hanya tertentu saja yang dilibatkan dalam pembentukan visi selama ini. Biasanya hanya kesiswaan atau dari yayasan juga, karena kami dari yayasan ya, kadang visinya juga dari yayasan. Itu visi bersama ya? Visi bersama. Oh iya. Kemudian kalau dari anak-anak itu orang tua mengajar ke sekolah pada hari tertentu. Memang itu saya belum pernah melaksanakan itu. Orang tua mengajar ke sekolah pada hari tertentu. Mengajar ke sekolah maksudnya gimana? Ada guru ya, apa sih? Orang tua yang untuk mengajar sehari gitu. Ada pertanyaan itu. Di undangan gitu. Ada undangan gitu. Iya, Ada pertanyaan itu, anak-anak jawab itu yang kurang. Jadi seperti misalnya orang tua yang tahu di bidang akademik, betul. Kesehatan, diundang dokter gitu. Ya, untuk di kelas sendiri sih enggak, tapi kalau untuk kayak parenting memang ada sih kalau itu. Cuman kalau untuk di kelas mungkin anak-anak nggak pernah tahu gitu, jadi dia ngejawabnya kurang gitu. Gitu ya, baik. Ya. Selanjutnya apa rencana Ibu Mulyani ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Ani miliki? Ya, berdasarkan masukan juga dari rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah ya. Jadi yang akan saya asah itu pertama aktif dalam melaksanakan program sekolah, mungkin lebih aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan program sekolah. Kemudian mengimbaskan ilmu yang telah dimiliki kepada rekan sejawat melalui kegiatan Yosuka berbagi itu untuk mengasah public speaking juga, karena ya salah satu kelemahan saya itu yaitu dia kurang pede. Salah satunya masukan dari teman-teman juga di yang kemarin itu lebih berani tampil untuk berbicara di forum yang lebih besar. Dari kemarin umpan balik rekan sejawat. Iya, umpan balik dari rekan sejawat itu lebih pede gitu. Sebenarnya bisa, tapi ya itu kadang suka grogi katanya gitu. Mungkin kalau lebih sering itu jam tayang mungkin jadi lebih pede begitu katanya. Padahal udah biasa ngobrol di depan murid ya. Iya, beda kalau di depan murid kayaknya lebih pede aja gitu. Terus mungkin akan mengikuti workshop juga ya, terus belajar untuk mengembangkan dan berinovasi untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya karena karakter anak kan berbeda-beda, jadi saya juga merasa tertantang untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Anak tuh nyaman gitu belajar itu, nggak hanya duduk diam mendengarkan gitu. Jadi merasa tertantang untuk terus berinovasi mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik gitu. Iya betul, bagus sekali Bu. Lalu rencana siapa saja yang akan Ibu Ani libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak? Ya, yang pasti kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid ya. Saya akan mencoba untuk yang tadi masukan tentang orang tua mengajar, ada itu ya. Berbagi mungkin ya kepada anak-anak ya, pengen mencoba itu. Iya. Ya. Mungkin bisa dijadwalkan. Iya. Ya. Kebetulan juga memang ada kegiatan project gitu, karena kita asesmennya kan pakai project, mungkin ada orang tua yang menjelaskan. Semua itu dari kelas 1 sudah pakai project? Sudah pakai project, iya. Seperti apa contohnya projectnya? Nanti ada di situ. Oh ada semua di dalam, oke siap, baik. Ya, itu tadi hasil dari refleksi, hasil dari survei umpan balik 360 derajat berkaitan dengan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak ya. Baik, kita lanjutkan ya Ibu. Lalu apakah Ibu Ani sudah mempelajari modul 2.2, lalu apa yang sudah dipelajari tadi sudah disampaikan, boleh diulang kembali gitu. Ya. Beserta contoh-contohnya boleh? Ya. Yang sudah dipelajari dari modul 2.2 itu pembelajaran tentang sosial emosional. Ya. Awalnya tuh saya seperti blank banget gitu ya, blank banget tentang materi ini. Cuman ketika sudah mempelajari, oh mungkin ini familiar dengan emotional intelligence ya.
IQ, EQ gitu mungkin ya gabungannya. Setelah dipelajari, oh iya ternyata itu. Jadi pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, ada 5 kompetensi kunci dalam pengembangan pembelajaran sosial emosional itu. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, kemudian keduanya manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Itu pembelajaran yang saya dapat dari modul 2.2. Iya. Baik. Kemudian apakah Ibu Ani sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional? Iya. Lalu diterapkan di kelas? Berikan contohnya. Setelah mempelajari ini dan mempelajari contoh-contohnya di ruang kolaborasi ya, Iya. mungkin secara tidak sadar sebenarnya pembelajaran itu sudah ada, cuman mungkin tidak ditekankan dan hanya sepintas ya. Contohnya dari kayak kesadaran diri. Sebenarnya mungkin sudah dilakukan setiap hari juga, kayak melakukan refleksi selama melakukan pembelajaran. Bagaimana anak-anak merasa senang tidak pelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan. Iya. Misalnya sedih kenapa, itu mungkin sudah bentuk kesadaran diri juga ya. Kemudian manajemen diri itu melakukan diskusi pembelajaran, bagaimana dia dalam diskusi itu memanage emosinya, memanage pekerjaannya, memanage teman-temannya juga gitu. Iya. Terus dari situ juga belajar kesadaran sosialnya itu berbagi, saling berbagi dan saling membantu dengan teman. Terus keterampilan berelasinya bisa penerapan 5S, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu dengan melakukan dan melaksanakan kesepakatan kelas. Itu juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian memilih dan melaksanakan eskul itu dalam kegiatan di sekolah. Nah, untuk rencananya sendiri saya sudah membuat RPP yang sudah ada KSE-nya. Ya. RPP. Jadi dari modul modul aja berdiferensiasi, ya, KSE-nya sudah dimunculkan sudah di situ dimunculkan tentang KSE-nya. Maaf ya, saya dulu. Baik Ibu, jadi dari kegiatan satu hari, setiap kegiatan di kelas itu sudah memunculkan semua ya tentang sosial emosional ya, tanpa disadarin ya Bu ya, dari setiap kegiatan murid ya maupun Ibu sendiri kepada murid-murid. Oke, bagus sekali Ibu. Kita akan lanjutkan ya perbincangan kita, diskusi kita. Bisa disampaikan yang tadi modul ajar berdiferensiasi. Iya, boleh Ibu ditampilkan di sebelah apa saja contohnya untuk KSE-nya? Contohnya di KSE melakukan itu nggak bisa di zoom bisa. lagi ya, untuk bagian yang bisa untuk di KSE-nya. Nah itu ya, mulai itu KSE. Supaya tahu poin-poinnya di situ gitu. Nah, untuk melakukan pembukaan dengan 5S Iya. di awal pembelajaran, Iya. itu KSE keterampilan relasi, terus memotivasi peserta didik, guru menanyakan kabar hari ini,
Terus saya punya kebiasaan pagi-pagi itu kan ada jam literasi juga. Jadi Iya. di situ anak-anak bisa bercerita bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Terus misalnya ada yang senang kenapa, sedih kenapa. Nah, itu sudah Jadi ada keterampilan diri ya. Iya, KSE keterampilan kesadaran diri ya, kesadaran diri. Kemudian guru bersama peserta didik membuat kesepakatan. Jadi sebelum belajar ya anak-anak supaya kelas kita ini lebih tertib, mengingat kembali kesepakatan kelas kita apa. Ya, itu keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Kemudian, nah di pembelajaran yang saya buat ini, saya melakukan diskusi kelompok. Nah, di situ manajemen diri. Kemudian di situ juga anak-anak setelah diskusi kelompok dia mempresentasikan. Di situ anak-anak yang mempresentasikan itu belajar keterampilan berelasi. Kemudian untuk anak-anak yang menyimak, mendengarkan, itu nanti harus mendengarkan dan memberikan respon. Berarti itu kan keterampilan bersosial, menghargai orang lain yang sedang berbicara. Betul. Kemudian, nah di akhir pembelajaran melakukan refleksi pembelajaran, KSE kesadaran diri. Nah, jadi di dalam RPP itu semua bisa dimunculkan KSE-nya. Oke, bagus sekali. Iya, baik. Untuk selanjutnya nih, apa harapan Bu Ani setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Ya, tentunya saya berharap murid-murid saya memiliki keterampilan emosional dan sosial. Karena saya merasa itu sangat dibutuhkan dan justru yang terpenting. Karena ketika keterampilan emosional dan keterampilan sosialnya mereka sudah memiliki, maka keterampilan intelijensinya pun akan berkembang, ya, pembelajaran pun akan optimal ya. Di sini saya khususkan terutama memanage diri ya untuk anak kelas 1 itu. Karena kadang ketika bermain, ada saatnya dia bertengkar dengan teman, bagaimana berarti dia harus belajar untuk mengelola emosinya gitu, menyelesaikan masalahnya. Ya. Betul sekali. Oke, bagus sekali Ibu. Semoga KSE-nya sangat bermanfaat ya buat pendidikan anak-anak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan ke tahapan Bagja ya. Nah, setelah Ibu menerapkan tahapan Bagja, kemudian bagaimana merencanakannya untuk perubahan diri Bu Ani sejauh ini? Iya. Ini visi Ibu ya? Ya, visinya terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, cerdas dan inovatif. Prakarsa perubahan yang saya sorot itu tentang kesadaran anak-anak dalam kebersihan ya. Oh iya. Jadi kebersihan itu karena ingin memunculkan kesadaran mereka gitu. Karena penting banget kalau itu udah kesadaran dari budaya positif dari anaknya sendiri. Jadi prakarsa perubahannya menanamkan budaya positif terhadap kebersihan lingkungan sekolah melalui pembelajaran berbasis proyek dalam mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan visi itu tadi ya. Oh iya, oke. Ibu kalau mau istirahat minum dulu nggak? Ya, udah. Itu tahapan Bagjanya. Iya. Boleh disampaikan tahapan Bagjanya? Ya. Yang pertama, buat pertanyaan utama itu apa yang harus saya lakukan untuk menanamkan sikap positif terhadap kebersihan sekolah. Terus metode pembelajaran apa yang digunakan untuk menanamkan sikap positif terhadap kebersihan sekolah. Yang itu berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, rekan guru dan murid. Karena saya kan paralel, pasti juga pembelajarannya akan bersama juga, jadi berdiskusi dengan teman-teman apa nih yang akan kita lakukan, melihat kesadaran anak-anak sepertinya terhadap kebersihan itu kurang, apalagi karena di sini kan ada OB gitu, jadi ngerasa anak-anak tanggung jawabnya bagaimana menanamkan itu. Terus, edukasi kepada warga sekolah tentang pentingnya kebersihan dan pemilahan sampah melalui video. Terus penyediaan sarana kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya ini dilaksanakan juga dalam proyek itu. Jadi anak-anaknya sendiri yang membuat tong sampah. Dari bahan apa Bu? Sebenarnya kalau anak-anak yang masih dari kalau kelas 1 kemarin itu proyeknya hanya menghias tong sampahnya. Jadi tong sampahnya itu dari cat bekas, ember cat bekas. Ya. Kemudian ambil pelajarannya.
sekolah mana yang bisa menjadi rujukan dalam kegiatan melaksanakan studi banding. Nah, studi banding ini tidak, saya hanya lihat contoh video-video saja ditunjukin kepada anak-anak bahwa beginilah sekolah yang bersih, yang sehat. Terus aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menumbuhkan budaya sikap positif terhadap kebersihan lingkungan sekolah, mengajarkan ke peserta didik tentang pentingnya pemilihan sampah, terus pembiasaan budaya positif menjaga kebersihan lingkungan. Nah, terus gali mimpinya, apa dampak positif bagi warga sekolah jika kita memiliki lingkungan sekolah yang bersih. Jadi membuat gambaran narasi diri saat mencapai lingkungan sekolah bersih yang sudah ideal. Jadi lingkungan yang sekolah yang bersih itu akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan sekolah yang bersih mencerminkan citra positif bagi sekolah sendiri. Mendokumentasikan semua langkah yang telah dilakukan dan mengingatkan selama saya melakukan usaha-usaha yang selanjutnya. Jabarkan rencana, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk penanaman sikap positif terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah. Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai lingkungan sekolah bersih. Membuat capaian realistis untuk setiap minggunya, jadi dievaluasi setiap minggunya, setiap hari bahkan mungkin. Bagaimana nih anak-anak hari ini, siapa yang membuang sampah pada tempatnya. Biasanya anak-anak kalau anak-anak kelas 1 kalau udah kayak gitu laporan, saya hari ini membuang sampah, tapi juga sambil diamati di lingkungan, terus masih ada ada rautan pensil kayak gitu. Terus membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggunya dan melaporkan lewat pengumuman di sekolah. Kalau ini baru di kelas dulu, targetnya besok misalnya sudah tidak ada sampah lagi atau sudah berkurang gitu. Jadi mungkin tidak sempurna langsung, tapi setiap hari ada perubahan gitu. Iya, betul. Dan meminta warga sekolah untuk saling mengingatkan. Iya. Jadi kalau ada anak-anak yang buang sampah diingetin gitu. Iya, betul. Bagus Pak, buat sekali. Ya, terus siapa saja yang dapat dilibatkan dalam pengembangan sistem positif, mengajak warga sekolah untuk konsisten melaksanakannya. Jadi di sini walaupun ada OB, tapi karya kita menyebutnya ya, diminta kerjasama juga supaya kalau untuk hal-hal yang sederhana banget biar anak melakukannya. Misalnya kayak ada sampah, biar bertanggung jawab mereka. Misalnya ada, apalagi di kantin kan kadang habis mangkok taruh aja, biar bertanggung jawab, dia suruh nganterin sendiri gitu. Itu rekan-rekan bekerja sama juga ya. Betul. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jadi peserta didik mengambil tanggung jawab pribadi dalam menjaga kebersihan. Jadi saling mengingatkan juga gitu. Apa saja indikator keberhasilan dalam kegiatan ini? Peserta didik menunjukkan perubahan perilaku positif. Nah, ini langkah-langkahnya, ini langkah-langkah dalam proyek di kelas Ibu? Proyek 3 kelas. Oh, jadi karena 3 kelas itu kelas 1 kelas ABC, ABC gitu. Ya, karena kan kalau proyek ini kami berkolaborasi satu kelas itu bersama-sama. Jadi setiap proyek akan satu tingkatan bersama gitu ya. Bagus ya. Nah, apa aja Bu langkahnya? Jadi dalam proyek ini ceritanya anak-anak kelas 1 ini dia akan berperan sebagai agen cilik penyelamat bumi ya. Karena anak-anak kayaknya keren nih kalau ada kata-kata yang menyemangati mereka ya. Jadi kayak hero gitu. Iya, kayak hero gitu, jadi superhero. Nah, jadi anak-anak itu untuk menyelamatkan bumi itu anak tuh bisa gitu melakukan hal yang sederhana gitu. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada juga disampaikan video. Kalau di sini juga di sini kan anak-anak bawa bekal juga. Kadang-kadang mereka tidak menghabiskan makanannya gitu. Jadi kan jadi sampah itu berbahaya juga gitu. Ternyata sampah organik juga sangat berbahaya gitu. Jadi bagaimana sih setelah melihat video itu, di situ video anak yang membuang makanan sembarangan gitu. Dari video itu anak-anak diajak untuk berdiskusi. Apa pendapat anak-anak tentang video itu? Sampah apa yang kalian lihat dalam video itu? Terus situasi itu pernah nggak anak-anak alami? Anak-anak membuang sampah sembarangan, membuang makanan gitu. Ngambil makan banyak tapi nggak dihabisin, akhirnya jadi sampah dan itu bahaya, bau gitu. Terus perilaku itu baik nggak? Ternyata walaupun kelas kecil, kelas 1 gitu ya, mereka antusias juga gitu melaksanakan diskusi itu. Terus kalau misalnya dibiarin itu gimana nih? Misalnya di kelas kita nih anak-anak habis makan
makanannya sembarangan dibuang, terus ada sisa nggak dihabisin, apa sih akibatnya? Mereka paham ya, belajar paham, dari gitu. itu hal masalah itu ya. Terus cari bantu untuk menyelesaikan masalah. Kalau situasi itu dibiarin bagaimana? Terus apa kalian punya ide nggak supaya situasi itu tidak terjadi? Tuh. Terus mengajak siswa mencari dan menemukan solusi. Apa yang harus kita lakukan supaya situasi itu tidak berlanjut? Ya membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah, kemudian buatlah proyek karena memang ini berhubungan juga dengan asesmen project, asesmen PTS ya, waktu itu PTS. Oh iya. Jadi kami berkolaborasi dengan mata pelajaran juga. Jadi tidak hanya tentang penanaman budaya positif, tapi berkolaborasi dengan mata pelajaran. Nah, ini kanvas pembelajaran berbasis proyek yang sudah dilakukan. Oh iya, Ya. jadi berkaitan ya. Iya, berkaitan. Jadi di situ ada berkolaborasi dengan mata pelajaran PPKN-nya itu anak-anak belajar tentang aturan di rumah ya, membuat aturan di sekolah juga tentang menjaga kebersihan, dan aturan makan, harus menghabiskan makan gitu. Iya. Terus matematika itu berkaitan gitu ya dengan topik ini peduli terhadap lingkungan. Terus nanti aksinya itu hasilnya itu anak-anak membuat karya tong sampah, kemudian melakukan pembiasaan membuang sampah sesuai jenisnya. Jadi ada kertas, ada sampah plastik dipisah. Ya di situ kadang anak walaupun udah ada tulisannya, Bu ini masuk mana? Harus tanya dulu ya, Bu ini masuk mana? Jadi Gitu. ada tong sampahnya organik, non Ya, organik. saya misalnya kertas sama plastik ya kalau di kelas gitu, kertas karena sama plastik. sampahnya yang sering itu Yang sering gitu. temuin itu ya. Sama ada sisa makanan sih jarang sih kalau sekarang. Terus supaya nyambung dengan di rumah juga, anak-anak membuat gerakan habiskan makanan di piring. Oh iya. Jadi nyambung sampai di rumah ya. Sampai di rumah supaya disampaikan ke orang tua. iya, kegiatan disampaikan ke orang tersebut tua. ya. Jadi setiap kita akan melakukan project itu kita meet juga dengan orang tua. Oh iya. Jadi project kita anak-anak kali ini kaitannya ini. Terus kalau ada kegiatan yang di rumah dibantu. Misalnya di sini itu orang tua diminta untuk membantu anak mengawasi makannya juga gitu. Iya. Jadi kalau memang habis ya nggak apa-apa. Jadi nanti ada perubahan. Terus dipoto anak sebelum makan dan sesudah makan. Iya. Ya mungkin ada juga yang apa sih yang ada sisa tapi dihabisin, tapi ya nggak apa-apa, setidaknya di situ dia ada usaha untuk belajar untuk menghargai makanan gitu di situ. Betul. Ya mungkin tidak terlalu banyak ngambilnya ya. Iya, tidak ditekankannya di situ ya. iya. Itu untuk proyek. Nah ini yang sudah dilakukan, anak-anak menghias tong sampah di kelas. Ini hasilnya ya, Iya, hasil itu karyanya ya. hasilnya. Nah, Kerja kelompok ya ini. Iya, kerja ini tong kelompok. sampah yang besar ya? iya besar. Oh iya, oke. Di situ terus Mereka menempel origami ya? ya origami karena itu mengaitkan dengan matematika bangun rumah. Jadi Iya, mereka harus betul. menghias. Jadi berkaitan ya semua Iya, apa ya. karena harus berkaitan itu jadi nyambungin ke situ. Iya, iya, bagus, Kemudian di bagus. situ ada presentasi juga. Jadi setiap anak presentasi. Presentasinya seperti apa, Bu? Duh, ada contohnya sih. Di situ juga di bahasa Indonesia kan jadi kayak mengkampanyekan kepada Untuk buang sampah untuk membuang sampah pada pada tempatnya. tempatnya. Ada contoh hasilnya sih. Membuang sampah sesuai jenisnya Sesuai juga jenisnya, ya. gitu. Jadi yuk kita dari sini ajakannya tuh yuk kita lakukan dari hal yang sederhana gitu dan lihat Iya. dampaknya. Kalau setiap anak membuang sampah pada tempatnya tidak akan menyusahkan orang lain gitu. Betul, Sendiri betul tanggung jawab sekali. sendiri-sendiri gitu. Sampahmu tanggung jawabmu gitu. Iya, Sampahku tanggung jawabku gitu. Jadi tidak akan berat kalau semuanya berkontribusi. Nah, betul. Kerjasama semua pihak Iya. ya. Bagus sekali ya. Anak-anak menyambut baik ya kegiatan Menyambut ini. baik, Ya? iya. Iya, apalagi juga orang tua ya, karena Iya. ini terkaitan dengan kegiatan pembentukan moral ya. Iya. Baik. Nah, setelah Ibu Ani melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Ani inginkan? Ya, sesuai ya dari kegiatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan visi. Iya. Ya, pertama tuh berdoa untuk beriman dan bertakwa. Sebelum dan sesudah kegiatan berdoa, kemudian juga jika anak-anak mencintai lingkungan berarti itu menunjukkan orang yang beriman mencintai ciptaan Tuhan gitu ya. Betul. Terus memelihara ciptaan Tuhan. Terus mandiri, anak-anak bisa mengerjakan tugas
mandiri. Terus di situ juga anak-anak dituntut untuk belajar makan sendiri. Untuk kelas 1 kan kadang masih ada ya yang suka disuapin kalau di rumah gitu. Terus untuk cerdas dan inovatif. Itu di follow up nggak ke orang tua yang masih suka makan di follow rumah? up, follow up. Masih suka disuapin gitu? Iya ada, suka. Tapi kadang suka ada yang cerita, misalnya orang tua bantu Bu supaya mengingatkan anaknya gitu, ada yang seperti bisa itu. makan sendiri di rumah gitu ya. Iya. Terus cerdas dan inovatif di sini anak-anak juga berkreasi, menghasilkan karya, terus dia juga mempresentasikan karyanya itu. Berkebinekaan global dengan cara dia berkolaborasi dengan teman-teman tanpa memandang perbedaan. Iya. Bisa ya anak bisa gaul dengan sama lain gitu ya. Bisa menerima semuanya dengan baik. Alhamdulillah. Oke Ibu, luar biasa kegiatan Bagja yang menyesuaikan dengan visi yang sudah Ibu buat ya. Nah, dari kegiatan tersebut apakah ada tantangan yang Ibu Ani hadapi saat menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Ya, tantangannya itu proses pembiasaannya dari awalnya ya, pasti harus sering mengingatkan gitu. Jadi konsisten ya. Kadang-kadang ya dari gurunya sendiri harus jadi teladan. Kadang-kadang ketika nemu sampah, mungkin awal-awal lagi buru-buru dia lewat aja lah sampah dulu gitu kadang-kadang. Tapi sekarang pun ya jadi harus konsisten ambil. Jadi kalau dilihat anak-anak kan jadi contoh, guru saya juga seperti itu gitu. Jadi betul. itu sih Perlu konsistensi banget ya, perlu konsisten. Jadi kita adalah role model buat anak-anak ya, Ibu baik. Terus menurut Ibu Ani, apa yang perlu Bu Ani perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Bu Ani sehingga bisa mencapai visi yang dirumuskan? Iya, itu dia konsisten itu ya. Terus mengingatkan dan memberikan teladan. Jangan sampai terputus karena hanya proyek ini aja. Terus lupa yang selanjutnya. Sebenarnya kan harus terus berlanjut sehingga itu menjadi kesadaran secara alami gitu, enggak. Anak-anak melakukan budaya positif itu tidak hanya karena disuruh atau tugas sekolah, tapi ketika sudah terbiasa terus akan menjadi hal yang biasa aja gitu. Iya. Jadi perlu selalu diingatkan juga ke rekan-rekan sejawat Ibu ya, supaya bisa selalu ingat akan konsistensinya ya. Iya, luar biasa. Semoga tahapan Bagja yang diterapkan pada visi Bu Ani bisa berjalan dengan lancar, terus berkesinambungan sehingga memberi manfaat yang luar biasa untuk diri sendiri, rekan sejawat maupun murid-murid. Ya, amin. Ya, baik Ibu Ani. Menurut Ibu Ani, hal paling menarik apa setelah proses pendampingan 3 pada hari ini? Proses pendampingan ini saya cukup senang ya karena bisa bertatap muka, bertemu dan berdiskusi dengan Ibu tentang pembelajaran selama 1 bulan ini. Terus mendapatkan arahan dan bimbingan tentang apa yang sudah baik dan nanti mungkin apa yang harus diperbaiki itu bisa menjadi arahan buat saya gitu. Iya, luar biasa sekali. Untuk selama ini kerjasama dengan rekan-rekan CGP berjalan dengan lancar? Berjalan dengan baik ya. Yes, puji Tuhan, baik. Suka saling mengingatkan juga sih di WA. Iya di grup sudah ya. Belum gitu harus begitu ya. Jangan sampai melebihin tanggal kreditnya ya. Iya. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan untuk pendampingan selanjutnya? Saya rasa pendampingan ini sudah baik ya. Dalam pendampingan Ibu sangat sabar dan membimbing sih. Harapannya tentu Ibu tetap sabar dan terus membimbing untuk mengarahkan saya menjadi lebih baik dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Oh iya, puji Tuhan ya. Kita yang pasti perlu kerjasama ya. Iya, betul. Kita bisa saling mengingatkan gitu supaya benar-benar bermanfaat untuk kedepannya. Oke, luar biasa sekali. Hari ini saya banyak mengetahui, belajar dari Bu Ani bagaimana perkembangan selama 1 bulan terakhir dari mulai modul 1.4 sampai 2.2. Semoga semua itu boleh mendongkrak ya kompetensi Bu Ani sebagai guru penggerak, sebagai guru di sini, kepada juga rekan sejawat dan juga kepada murid-murid. Nah, kemudian untuk RPP yang nanti digunakan di P4 apakah sudah disiapkan? Sudah. Oke, boleh saya minta tentunya Hard copy. softwarenya atau hard copy-nya ada? Softwarenya ada, hard copy-nya juga ada? Ada. Boleh. Hard copy-nya juga boleh dikasih ke saya.
Iya. KSE-nya yang tadi ya, Iya, yang sudah tadi. dimunculkan. Oke. LK-nya ada, diferensiasi, iya. Nah, nanti ini akan diterapkan di P4 ya. Kita akan ada pembelajaran dengan menggunakan RPP diferensiasi ini. Nanti ini saya akan periksa dulu. Nanti jika ada sesuatu hal yang perlu saya komunikasikan kembali, nanti akan saya kabarin Bu Ani. Ya, baik. Untuk modul ajar ini sudah diunggah ya di LMS? Sudah. Sudah. Oke. Ya, itu aja Bu Ani untuk kita kegiatan pendampingan 3 hari ini. Luar biasa sekali. Semoga di kegiatan-kegiatan selanjutnya semakin bagus lagi perkembangannya, semakin maju dan semakin banyak materi pembelajaran ya yang didapatkan sehingga bisa mendongkrak kompetensi Bu Ani. Oke? Ya. Terima kasih Ibu. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu Ani. Saya bisa melihat tong sampahnya nggak contohnya? Di bawah. Oh, di bawah. Boleh nanti lihat di bawah. Oh iya, boleh. Oke deh. Ya. Emang untuk selanjutnya tuh mau disebar ke kelas-kelas sih, tapi baru Itu bisa dipakai di kelas digunakan di kelas lain juga kan, Iya, bisa iya. biar mereka kelas lain tuh juga melihat Iya. bahwa oh ini hasil karya kelas 1 ya gitu. Jadi mereka ada juga kebanggaan dari Iya. murid-murid kelas 1-nya gitu ya. Bahwa mereka bisa menciptakan karya gitu walaupun baru kelas 1. Apa mau dibawa? Mau dilihat? Boleh Ibu kalau boleh mau ya? bisa dibawa ke ini. Ya. Ini contohnya. Oh iya. Ini adalah contoh yang sudah dibuat dari kelas 1 ya. Ini mereka juga bawa cat. Kita nyediain Oh gitu. cat sama kertas. Apa itu Kertas stiker? origami ini ya? Ya Kertas bukan stiker ya. Stiker kayak untuk motor gitu Motor, ya. ya. Oh iya. Ini catnya kenapa dia warnanya nggak bisa senada? Iya. Anak-anak kelas 1 ya. Iya. Jadi mereka Terus, catnya gimana Ya, terus sukanya kan di mereka ya? tempatnya yang agak melengkung gitu kan jadi agak susah juga Iya sih. betul. Ini warnanya putih emang pertamanya ini. Putih. Oh iya. Bagus sih, jadi mereka bisa berkreasi ya, namanya juga anak malah abstrak ya warnanya ya. Ya ada yang rapi, ada yang belepotan kayak gitu. Tapi sudah digunakan Bu Ani? Sebagian sudah, sebagian lagi mau disebar ke kelas atas. Oh iya, ini kerja kelompok? Kerja kelompok. Iya oke. Kerja kelompok tapi presentasinya sih sendiri-sendiri. Lalu apa saja yang dipresentasikan oleh mereka? Karena ini kolaborasi ya, jadi pelajaran. Oh. Jadi ntar ada karena anak-anak jadi dipandu gitu, ada apa sih skripnya dipandu, mereka harus mengisi sendiri sih, tapi ada skripnya misalnya tentang aturan di rumah, aturan makan apa, mereka mengisi sendiri, cuman dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi ntar saya kasih contoh hasilnya. Iya boleh, bisa nanti disisipkan juga Bu Ani di PPT-nya apa yang mereka presentasikan tentang, berarti mereka harus makannya habis, terus makan kayak secukupnya. Terus ada kayak kalimat ajakan, bahasa Indonesia kan kalimat ajakan, mengajak teman-teman yuk kita habiskan makan di piring kita gitu ya. Ntar ada contohnya.
presentasinya per anak ya? per anak. Kalau ini emang public speakingnya bagus ya gini. Ini baru kelas 1 pada? Kelas 1. Itu tidak membaca ya? Jadi dia Tidak membaca kalau dihafal. Ada yang dihafal, tapi kalau yang nggak bisa ya ada yang baca. Tidak apa-apa sih, yang penting kan saat itu saya pengen melatih keberanian anak untuk tampil di situ. Kalau yang udah bisa, udah hafal, dia boleh. Cuman ada juga yang kalau ini ekspresif banget sih. Ada yang hafal tapi kelihatan banget menghafalnya gitu. Jadi kayak ngetes gitu. Jadi bukan presentasi tapi nggak apa-apa. Nanti dilatih lagi gitu. jadi dibikin video juga seperti ini? Iya, cuman pas kebetulan ini teh kemarin tuh aplikasinya belum ini, jadi pakai handphone yang ini. Oh. Nah, itu PPKN-nya aturan. Jadi kerjasama ya sama Iya. semua mapel ya. Oke. Iya. Nah, ini menghias tong sampah dengan bangun datar. Ini matematika. Iya betul. Jadi berkaitan. Itu mengerjakannya saat belajar di kelas. Iya, kan ada jadwal pas pengisian project itu. Oh. Jadi kalau pembiasaannya itu dari 3 bulan pertama itu, dari jauh-jauh hari lah kalau pembiasaannya itu. Nah, untuk actionnya itu pas jadwalnya PTS itu. Oh iya. Jadi ada saat actionnya mereka membuat, ada saat berapa hari gitu, 3 hari untuk membuat, 3 hari lagi buat presentasi gitu. Oh iya oke. Ini untuk kegiatan nanti RPP diferensiasi Iya. dikondisikan dengan kerja kelompok ya? Iya. Oke. Sebenarnya itu udah ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, Iya. ini yang kemarin diunggah, terus nanti kan dipraktekkan di PI 4. Iya. Nah saat PI 4 nanti jadi ada 2 jam untuk kegiatan di kelas gitu ya, observer, kegiatan kelas dan RPP diferensiasi. Jadi kemarin maksudnya sudah dilakukan di kelas gitu. Iya. Persis seperti ini. Persis. Ya nggak apa-apa sih, nanti memang kita mau lihat review lagi. Tapi kalau kegiatannya. misalnya sih kan tetap juga ada aturan kalau gambarnya diganti, boleh nggak? Nggak apa-apa sih. Nah, jadi Bisa alurnya tetap dikondisikan. sama tapi si Iya. gambarnya diganti gitu. Ya boleh, bisa dikondisikan. Oke, sudah bagus sih. Cuma saya mau tanya yang ini nih Bu, yang apa? Oh ini nih, apakah harus ditulis nama anaknya ya satu-satu ya? Misalnya yang dari apa? Dari hasil ini.
untuk pemetaannya ya, harus boleh ditulis ya? sebagai lampiran. Iya. Ya, jadi dari sekian murid itu jumlah peserta didik 29 itu siapa yang suka seni gitu menggambar kan. gitu Terus ya. hasilnya juga hasil nanti dari apa itu target peserta didiknya ya, TIK-nya olahraga menggambarnya dari kegiatan yang mereka lakukan tuh nilainya berapa gitu kan. Jadi semuanya terpetakan gitu. Nanti dilampirkan aja setelah itu. Setelah selesai pembelajaran. Oke, ini saya terima. Kita nanti ketemu lagi di P4 Februari ya. Februari. Masih lama bisa dikondisikan. Untuk ini tadi belum ya, Pak Tarno? Oh iya, boleh. Tanda tangannya di mana? Ya, Rapatnya.